Setelah melakukan serangkaian proses ekshumasi atau penggalian makam dan otopsi ulang di Jambi, tim forensik independen kini berupaya melakukan pemeriksaan mikroskopik sampel yang telah dibawa ke Laboratorium Patologi Anatomi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Publik kini menanti hasil otopsi ulang untuk menyingkap penyebab kematian Brigadir Yosua. Proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua selesai digelar Rabu sore. Proses otopsi dilakukan di RSUD Sungai Bahar oleh 7 dokter forensik independen yang diketuai oleh Ade Firmansyah Sugiharto. Proses otopsi dilakukan dengan disaksikan sejumlah pihak, diantaranya pihak keluarga, pengamat, Kompolnas, dan juga Komnas HAM. Salah satu fokus pemeriksaan forensik adalah memeriksa dugaan adanya luka selain luka tembak yang ditemukan keluarga. Ini semua nanti akan kami hasil pemeriksaan, tentunya membutuhkan waktu. Setelah konklusinya adalah setelah nanti adanya pemeriksaan laboratorium untuk memastikan betul apakah itu betul luka atau tidak. Karena pada saat terjadi pembusukan tentunya kita harus sangat berhati-hati. Warna merah di tubuh itu bisa saja merupakan postmortem staining atau postmortem discoloration yang harus kita pastikan dengan pemeriksaan mikroskopik. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas yang mengawasi langsung jalani otopsi memastikan tim forensik bekerja secara independen dan adil. Hasil otopsi ulang ini akan menjadi temuan penting dalam pengusutan penyebab kematian Brigadir Yosua. Kami tadi seperti yang disampaikan Pak Gatot dari Komnas HAM, selaku pengawas eksternal mendapatkan kesempatan untuk memantau seluruh proses dengan fair, jadi kami bisa melihat dan apa yang dilakukan oleh Dr. Ade dan kawan-kawan sangat profesional dan kami sangat percaya integritas dan independensi dari PDFI. Saya rasa itu dan kami berharap kawan-kawan sekalian bersabar menunggu hasil dari otopsi ini. Sementara itu, Komnas HAM menyatakan pihaknya akan menunggu hasil tim forensik sebelum mengumumkan hasil temuan dari penyelidikan yang saat ini tengah berlangsung di Komnas HAM. Diperkirakan hasil otopsi akan keluar dalam 2 hingga 4 minggu mendatang. Dari awal sampai akhir kami mengikuti proses itu dan melihat langsung bagaimana hal ini dilakukan. Nah tentunya apa yang nanti dihasilkan dari proses ini kita akan tunggu. Juga tentunya dari kepolisian informasi itu dan akan juga kalau memang diperlukan kami akan melengkapi apa informasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Proses penggalian ulang makam juga sempat diwarnai tangisan histeris dari ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simajuntak. Rosti meminta keadilan ditegakkan bagi putranya Brigadir Yosua. Usai otopsi, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan. Kali ini dengan upacara pemakaman kedinasan. Sementara itu, kondisi istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kini masih dalam pendampingan psikolog. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Patra M. Zen menyebut, istri Irjen Verdi Sambo telah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialami ke polisi. Oke, tadi Anda sebutkan. Tapi juga saya mau luruskan ya, bahwa laporan ini laporan dugaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu tentu saja berdasarkan hukum acara tetap harus dilakukan penyelidikan. Ya, penyidikan pun harus dilakukan. Bahwa dugaan pelakunya sudah meninggal dunia itu terkait dengan pasal 77 KUHP KUHAP pemacaranya itu tentu saja penuntutannya dihentikan. Karena kalau memang itu diduga pelakunya maka karena meninggal dunia itu penuntutannya dihentikan. Tapi peristiwa dugaannya tetap mesti dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Begitu Mbak Disti. Kini, publik menanti hasil otopsi ulang dari tim forensik independen untuk menyingkap penyebab kematian Brigadir Yosua dan sebagai upaya penuntasan kasus secara berkeadilan. Tim Liputan,
Kompas TV. Proses penggalian kembali makam dan otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua telah selesai dilakukan kemarin. Lalu apa tahapan selanjutnya yang akan diambil keluarga dan bagaimana progres atau perkembangan pemeriksaan sampel forensik yang dilakukan tim forensik independen? Kita tanyakan dua jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di kediaman keluarga Brigadir Yosua di Jambi dan ada Gracia Adur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kita akan ke Dian terlebih dahulu di Jambi. Dian, proses otopsi sudah selesai dan kini tinggal menunggu hasil dari uji mikroskopik sampel yang dibawa tim forensik dari Jambi kemarin. Nah, dari perbincangan Anda dengan pihak keluarga, apakah seluruh proses ini sudah sesuai harapan keluarga? Tadi secara keseluruhan proses, keluarga mengaku ya sudah cukup terpenuhi harapannya. Meskipun di awal sempat ada kekecewaan karena keluarga inti dari almarhum Brigadir Yosua ini tidak diizinkan untuk melihat proses otopsi, tidak diizinkan masuk ke kamar otopsi melihat rangkaian proses otopsi. Tetapi sebenarnya dari tim otopsi yang diketuai oleh Dr. Ade Firmansyah ini sudah memberikan solusi ya, karena ada pengamat perwakilan, begitu istilahnya yang kemarin disampaikan dari pihak keluarga, 2 orang ini diizinkan untuk menyaksikan proses otopsi secara langsung di kamar otopsi. Nah, tadi pihak keluarga juga mengatakan atau mengaku ya selesai otopsi dilakukan, 2 pengamat perwakilan ini juga sudah menyampaikan hasil pengamatannya kepada pengacara keluarga, hal-hal seperti misalnya berapa luka yang kemudian ada di tubuh jenazah Brigadir Yosua yang kemudian ditemukan oleh tim otopsi, kemudian karakter lukanya, apakah ada luka tembakan, luka sayatan, dan jenis-jenis luka yang lain. Intinya secara garis besar hal ini sudah disampaikan kepada pihak pengacara. Nah, kemudian yang paling melegakan juga, Radi, kemarin akhirnya jenazah Brigadir Yosua ini bisa dilepas dan kemudian juga dimakamkan secara kedinasan, karena sejak awal inilah yang menjadi permintaan keluarga ketika jenazah Brigadir Yosua pertama kali tiba di rumah duka dan hendak dimakamkan. Nah, kemarin proses upacara kedinasan ini juga dilakukan atau difasilitasi oleh Polres Muaro Jambi. Nah, pada intinya adalah saat ini pihak keluarga sifatnya menunggu nanti bagaimana hasil otopsi yang dilakukan oleh tim. Kemarin juga dokter forensik atau ketua tim otopsi ulang Brigadir Yosua ini juga menyampaikan masih akan meneliti sampel jaringan secara mikroskopik yang akan dilakukan di RSCM Jakarta, dan waktu tunggunya ini masih cukup lama, Radi, sekitar 2-3 bulan mendatang. Jadi keluarga mengharapkan nanti hasilnya betul-betul bisa dipercaya, karena ya pihak keluarga juga mengatakan meskipun ada beberapa kekecewaan tetapi sudah mempercayakan nanti bagaimanapun hasilnya dan percaya pada kinerja tim forensik yang independen. Radi. Ya, hasilnya masih akan tampak 2 hingga 4 pekan mendatang, dan seperti kata Kapolri, kita awasi bersama, termasuk pihak keluarga saya yakin juga akan terus mengawasi proses dari pengambilan sampel yang telah dilakukan pada proses penggalian ulang kemarin.